Hai adik-adik semua, berjumpa kembali pada Bia Online Minggu Biasa ke-14 hari ini. Oh iya, kabarnya adik-adik gimana semua? Tentu saja sehat kan? Nah, pada Bia Online Minggu Biasa ke-14 hari ini tema kita adalah hati yang terbuka dan percaya pada Yesus yang hebat. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai Bia Online hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul pada Bia Online hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga Bia Online hari ini berjalan hingga pertengahan sampai akhir nanti dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan mengujikan 3 lagu. Yang pertama berjudul Tua Gapat, yang kedua Kedaki-daki, dan yang ketiga Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sekarang yuk kita pujikan lagu yang pertama. Jumpa lagi, ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi, saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi, ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi, saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri dan tepuk ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Kedaki-daki.
daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang ketiga yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, sudah siap untuk membaca Sabda Tuhan? Alkitabnya sudah siap semua? Kalau belum, ayo diambil yuk. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak ulang, Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sudah ketemu semuanya? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita sudah dengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Tentunya adik-adik paham apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Yuk kita berdalam yuk. Nah, ternyata Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang-orang di Nazaret, ya. Ditolak berarti tidak disukai, dijauhi, tidak dianggap, dihindari. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika ditolak oleh orang-orang Nazaret? Tentunya Tuhan Yesus merasa heran dan sedih karena ditolak oleh orang-orang Nazaret, tempat Tuhan dibesarkan. Penolakan itu membuat Tuhan Yesus tidak melakukan banyak mukjizat bagi orang-orang di Nazaret. Bagaimana mau mengadakan mukjizat kalau untuk bertemu Tuhan Yesus saja mereka tidak mau, ya. Setelah mereka mendengar perkataan hikmat-Nya dan berita mukjizat-Nya, sungguh sayang sekali, ya adik-adik, kalau orang-orang Nazaret itu menolak Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bisa menerima berkat dan mukjizat yang melimpah dari Tuhan sendiri. Nah, adik-adik pernah ditolak? Bermain dengan teman ditolak? Pasti pernah. Atau mengajak siapa nggak mau. Nah, perasaan kita mungkin juga sedih, ya, sama halnya dengan Tuhan. Nah, adik-adik, berarti sebenarnya kalau kita menolak Tuhan, yang rugi siapa? Ya, yang rugi diri kita. Dalam bacaan tadi yang rugi siapa? Orang-orang Nazaret itu, ya. Nah, adik-adik pasti penasaran, ya, apa alasan orang-orang Nazaret itu menolak Tuhan Yesus. Kalau adik-adik tadi mendengarkan, ya, alasannya orang-orang Nazaret itu menolak Tuhan Yesus, ternyata mereka, ya, menolak itu menganggap kalau Tuhan Yesus itu dari keluarga biasa yang sudah mereka kenal dan bekerja sebagai tukang kayu, serta golongan yang
selevel dengan mereka, ya. Mereka sulit untuk menerima, untuk percaya bahwa Tuhan Yesus dapat berkata-kata hikmat dan melakukan mukjizat. Mereka dengki, anak-anak, ya, serta tidak mau membuka mata dan hati untuk melihat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari bukti kuasanya dalam perkataan hikmat yang betul-betul terwujud. Nah, dari kisah tadi kita dapat belajar beberapa hal, adik-adik. Yang pertama, kita perlu terbuka menghargai dan menerima kehebatan yang tiba-tiba muncul dan tumbuh pada orang-orang yang kita kenal dulunya biasa-biasa saja, ya. Kita juga perlu terbuka menghargai dan menerima mereka yang kita kenal biasa-biasa saja sebelumnya, tapi kemudian dipakai Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan kebaikannya. Selanjutnya, adik-adik, hati kita perlu selalu siap, terbuka, percaya dan menerima kuasa perkataan dan perbuatan Yesus yang tidak terduga dalam hidup kita sehari-hari dimanapun. Dan dengan selalu siap, terbuka, percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dapat dengan bebas mengerjakan yang terbaik dengan penuh kuasa bagi hidup dan masa depan kita, ya. Sekalipun itu tidak terduga caranya bagaimana, ya. Lalu dengan apa caranya? Ya bisa, ya, dengan rajin bercakap-cakap, dengan setia mendengarkan firman-Nya dan taat melaksanakannya sepenuh hati, mendengarkan dan menaati orang tua, ya, dan secara maksimal menjalankan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, ya. Hati terbuka dan percaya pada Tuhan Yesus yang hebat, adik-adik, yang luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, lagu itulah yang menjadikan kita semakin setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, kita sudah bernyanyi dengan gembira, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita pada minggu ini masih sama seperti minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membuat hati, kita mendoakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membuat pola orang. Kita akan membuat pola orang di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membawa kita kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan Yesus dengan kasih yang begitu besar kepada kita. Seperti orang tua kita, adik kakak kita, paman, bibi, kakek, dan nenek. Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk menyiapkan 1 lembar kertas. Bisa HVS, bisa Buffalo. Kita akan membuat pola ya adik-adik ya. Kertas HVS, terus spidol untuk mewarnai juga boleh, krayon, gunting, dan lem. Nah, pertama-tama kita akan melipat kertas ini menjadi 2. Setelah itu adik-adik potong ya. Setelah dilipat, adik-adik potong ya. Seperti ini.
Nah, sudah menjadi 2 kan? Setelah itu adik-adik lipat yang satu ini, adik-adik lipat kembali menjadi 2 seperti ini. Sudah. Setelah itu adik-adik lipat yang satu, adik-adik lipat kembali menjadi 2 seperti ini. Kemudian yang satunya lagi juga dilipat. Melipatnya seperti bolak-balik gitu ya adik-adik ya. Setelah itu seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita gambar polanya. Pola anak-anak. Kakak yakin adik-adik bisa ya. Kita buat lingkaran dulu. Lingkaran 2. Setelah itu kotak agak persegi. Yang bawah agak panjang. Seret. Untuk yang cewek sama, kita bikin pola seperti rok. Terus yang bawah kasih kaki. Nah, untuk yang kepala kita kasih pola yang cowok dan cewek. Nah, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, kalau adik-adik yang kecil belum bisa, minta tolong kakak sama adik atau papa mama ya. Kalau adik-adik yang sudah besar, yang sudah bisa menggambar sendiri, boleh menggambar sendiri. Kita beli rambut. Nah, terus untuk tangannya kita kasih. Nah, ini agak di segitiga supaya seperti bergandeng tangan. Nah, setelah itu jadinya seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita gunting ya adik-adik ya. Kalau gunting sesuai dengan polanya ini ya, tangannya ini tetap bergandeng tangan. Jadi bisa bergandeng tangan, tidak putus. Kakak gunting seperti ini. Nah, setelah digunting nanti hasilnya bergandeng tangan semua, tidak putus. Seperti yang minggu lalu kita membuat hati. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, bisa ya? Kakak yakin adik-adik bisa. Kalau sudah, adik-adik warnain ya. Kalau sudah diwarnain, terus nanti di dalamnya ini adik-adik kasih tulisan ayah, ibu, adik, kakak, paman, dan bibi, kakek, nenek. Ya, setelah itu adik-adik tancapkan atau dilem di selembar kertas. Seperti ini adik-adik. Kakak sudah membuat yang sudah jadi. Nah, ini kakak sudah warnain. Nah, setelah itu sudah kakak kasih juga nama-namanya papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, paman, dan bibi. Setelah itu adik-adik kasih ayat hafalan. Markus bab 6 ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh hiasi
boleh seperti kakak, boleh dihiasi sendiri. Terus di bawahnya dikasih doa. Kita mendoakan orang-orang yang sudah membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, seperti mama, papa, kakek, nenek, paman, bibi, adik, dan kakak yang sudah membuat kita merasakan kasih Yesus yang begitu besar. Dan di mana kita juga mendoakan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dari kitalah mereka pasti akan percaya, dan karena kita adalah pewarta kasih Tuhan Yesus yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Bisa ya adik-adik ya? Kakak yakin pasti bisa. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik selalu senantiasa diberi kesehatan, diberi rahmat dan berkat selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita sampai pada program 2 jari 2 menit ajaran iman. Nah, dalam program 2 jari hari ini kita akan membahas tentang apakah tugas kita sebagai umat Katolik. Menurut adik-adik, apa sih tugas kita sebagai umat Katolik? Coba deh tanyain ke papa mama, kakak, om, tante, pokoknya yang ada di rumah. Kira-kira apa tugas kita sebagai orang Katolik atau umat Katolik? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Oke, di-keep dulu ya jawabannya. Jadi, tugas kita sebagai umat Katolik yaitu ada 3. Yang pertama ialah mengenal iman Katolik kita. Yang kedua, menjalankan iman Katolik kita. Dan yang ketiga, menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Ya, memang ketiga tugas ini adalah tantangan bagi kita. Tapi 3 hal ini sekaligus merupakan hak istimewa kita yang luar biasa. Cukup sekian untuk program 2 jari hari ini. Nah, gimana adik-adik via online hari ini? Tentu seru kan? Nah, sebelum mengakhiri via online hari ini, mari kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati acara via online hari ini sehingga lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami mohon padamu untuk berilah selalu kesehatan kepada orang tua kami maupun saudara, keluarga, kakek, nenek, terutama kepada kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.